Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspita Hasri, NIM 400113196507172 dari Malce. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai simpanan giro. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari simpanan giro, kemudian sarana penarikannya, dan kita juga akan mempelajari mengenai perhitungan dari bilet giro. Oke, langsung saja kita bahas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai simpanan giro atau demand deposit. Apa itu simpanan giro? Simpanan giro atau demand deposit merupakan simpanan pada bank yang mana penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa sarana. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro sendiri tergantung dari bank yang bersangkutan tersebut. Dalam jasa giro, bunga yang diberikan relatif lebih rendah daripada bunga simpanan lainnya. Namun di sisi lain, penarikan giro sendiri dapat dilakukan dengan mudah karena dapat diambil atau dilakukan setiap saat. Jika penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dapat menggunakan cek. Sedang untuk non tunai, sarana penarikannya dapat menggunakan bilet giro. Sarana penarikan giro dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cek, bilet giro, dan alat pembayaran lainnya. Yang pertama yaitu cek. Apa itu cek? Cek adalah surat atau warkat yang berisikan perintah tak bersyarat dari nasabah bank, agar nantinya bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang. Di sini bank memiliki kewajiban untuk membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk nantinya diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik itu secara tunai maupun pemindah bukuan. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis cek. Di sini terdapat 5 jenis cek. Yang pertama yaitu cek atas unjuk atau pembawa. Cek ini merupakan cek yang bebas, di mana pihak bank akan membayarkan kepada siapa saja dengan tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi, siapa saja dapat menggunakan cek ini, atau dengan kata lainnya, cek dapat digunakan oleh si pembawa cek. Jadi, pihak nasabah atau si pembawa cek tersebut hanya perlu menunjukkan cek tersebut kepada pihak bank dan nantinya dapat diuangkan. Yang kedua yaitu cek atas nama. Cek ini kebalikannya dari cek atas unjuk, di mana pihak bank hanya akan membayar kepada seseorang yang namanya tercantum dalam cek yang bersangkutan. Jadi orang yang namanya tidak bersangkutan atau tidak ada di dalam cek tersebut tidak dapat menggunakannya. Yang ketiga yaitu cek mundur. Cek ini terdapat tanggal yang akan datang. Dengan demikian, cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan tersebut. Yang keempat yaitu cek silang. Dalam cek ini terdapat 2 garis silang di pojok kiri atas. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar kepada suatu bank yang disebutkan di antara 2 garis silang sejajar tersebut. Hal itu untuk membatasi pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang disilang tersebut. Yang terakhir yaitu cek kosong. Cek kosong adalah jenis cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Apabila nasabah atau pemegang rekening tersebut melakukan penarikan cek kosong selama 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka rekening harus segera ditutup dan penutupannya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat hukum penggunaan cek. Penggunaan cek sendiri telah diatur dalam KUH Dagang pasal 178 dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, pada cek harus tertulis huruf cek. Yang kedua,
Pada surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu. Yang ketiga, terdapat nama bank yang harus membayar. Keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang terakhir yaitu tanda tangan dari penarik. Berikutnya yaitu mengenai bill giro. Apa itu bill giro? Bill giro adalah surat perintah dari pemilik giro kepada bank yang sebagai badan yang mengelola dan memelihara giro tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening pemohon kepada pihak penerima. Dalam bill giro ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama dalam transaksi. Salah satunya adalah kemudahan melakukan transaksi dalam jumlah besar, yakni hingga 500 juta rupiah. Selain itu, keamanan transaksinya juga lebih terjamin dibandingkan dengan cek. Bill giro sendiri memiliki masa berlaku yaitu 70 hari terhitung mulai tanggal penarikannya. Selanjutnya yaitu mengenai syarat bill giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama yaitu ada nama bill giro dan nomor serinya. Yang kedua, adanya perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu terdapat nama dan tempat bank yang harus membayar. Yang keempat, adanya nama pihak penerima. Yang kelima yaitu tanggal dan tempat penarikan. Yang terakhir yaitu adanya nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pembayaran lainnya. Apa itu alat pembayaran lainnya? Alat pembayaran lainnya yaitu surat perintah kepada bank yang bersangkutan yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar jumlah uang tertentu pada pihak lain pada bank yang sama ataupun bank lainnya. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan. Surat pemerintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk kuasa, di mana si punya kuasa memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti adanya tanda tangan dari kedua belah pihak, kemudian adanya si penerima kuasa dan si pemberi kuasa. Selanjutnya yaitu adanya bukti diri dan juga materai. Pemberi kuasa ini disebabkan si penerima kuasa berhalangan karena suatu hal tertentu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan bill giro. Perhitungan bill giro sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan saldo terendah dan satunya menggunakan saldo rata-rata. Metode perhitungan yang paling umum digunakan adalah menggunakan saldo terendah. Namun, selain metode saldo terendah, ada pula bank yang menggunakan metode saldo rata-rata atau saldo harian. Cara menghitung bunga dengan menggunakan saldo terendah yaitu terlebih dahulu kita mencari bunga dengan cara suku bunga yang telah diketahui dikalikan saldo terendah pada periode bulan tersebut, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Setelah bunga ketemu, langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari pajak setelah bunga dengan cara pajak yang sudah diketahui dikalikan bunga yang sudah kita hitung tadi. Langkah yang terakhir yaitu mencari bunga bersih dengan cara bunga dikurangi pajak setelah bunga. Untuk menghitung bunga dengan menggunakan saldo rata-rata, caranya hampir sama dengan saldo terendah. Langkah yang pertama yaitu kita terlebih dahulu mencari saldo rata-rata pada bulan tersebut dengan cara menjumlahkan saldo selama 1 bulan dibagi dengan jumlah transaksi yang terjadi selama periode bulan tersebut. Setelah kita mengetahui saldo rata-rata untuk bulan tersebut, kita mencari bunga dengan cara suku bunga yang telah diketahui dikalikan dengan saldo rata-rata kemudian dibagikan dengan 12 bulan. Setelah bunga ketemu, kita baru bisa mencari pajak setelah bunga dengan cara pajak dikalikan bunga. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari bunga bersih dengan cara bunga dikurangi pajak setelah bunga. Untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh soal mengenai bill giro. A. Rekening koran. Nama nasabah yaitu Tuan Rai dengan nomor rekening
10/04/2013 10. Hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Rai selama bulan Mei jika bunga dihitung dengan saldo terendah dan juga saldo rata-rata dengan suku bunga yaitu 17% per tahunnya dan juga dikenakan pajak sebesar 15% atas jasa giro. Buatlah laporan rekening koran secara lengkap. Di sini sudah terdapat tabel mengenai laporan rekening koran selama bulan Mei. Yang pertama yaitu menggunakan saldo terendah. Saldo terendah di sini yaitu terjadi pada tarik dan cek senilai 8 juta. Langkah yang pertama yaitu mencari bunga terlebih dahulu. Tadi bunga sudah diketahui senilai 17% per tahun. 17% dikalikan dengan saldo terendah pada bulan Mei yaitu senilai 8 juta, kemudian dibagi 12 bulan. Hasilnya sama dengan 113.333.000. Setelah itu kita mencari pajak. Cara mencari pajak yaitu 15% atas jasa giro tadi dikalikan dengan jumlah bunga yang sudah kita cari tadi. Hasilnya yaitu 16.999.000. Langkah yang terakhir yaitu mencari bunga bersih bulan Mei. Caranya yaitu dengan mengurangi hasil dari bunga dan juga pajak yang tadi kita cari, hasilnya sama dengan 96.334.000. Langkah yang kedua yaitu menggunakan metode saldo rata-rata atau saldo harian. Terlebih dahulu kita mencari saldo rata-rata untuk bulan Mei. Caranya yaitu kita menjumlahkan semua saldo dari 10 juta hingga 18 juta ditambah semua, kemudian dibagi dengan transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Di sini transaksi selama bulan Mei yang terjadi yaitu sebanyak 8 kali. Kemudian kita bagikan dengan jumlah saldo tersebut dan hasilnya ketemu 15.125.000. Setelah saldo rata-rata untuk bulan Mei ketemu, kita lanjut yang berikutnya yaitu mencari bunga. Caranya sama dengan yang tadi, tinggal kita masukkan saja 17% dikalikan dengan saldo rata-rata bulan Mei, yaitu 15.125.000 dibagikan 12 bulan, hasilnya ketemu 214.271.000. Setelah bunga sudah kita ketahui, langkah yang berikutnya yaitu mencari pajak. Pajak yang dikenakan yaitu 15% dikalikan dengan bunga yang tadi sudah kita hitung dan hasilnya ketemu 32.141.000. Dan langkah yang terakhir yaitu mencari bunga bersih untuk periode bulan Mei. Caranya bunga yang tadi sudah kita ketahui dikurangi dengan pajak. 214.271.000 dikurangi dengan 32.141.000 dan hasilnya ketemu 182.130.000. Sebenarnya pilihan bagi nasabah dengan perhitungan bunga di atas adalah yang paling menguntungkan adalah dengan metode saldo rata-rata. Akan tetapi yang menentukan metode perhitungan adalah bank, bukan nasabah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai simpanan giro. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.